Oke, tes 1, 2, 3 kita bakal membahas terkait dengan abang ade dalam hal hubungan dalam hubungan cewek sama cowok itu adalah bentuk dari selingkuh. Jadi abang ade yang gue maksud di sini adalah gue akan visualisasiin detail terkait dengan abang ade yang gue maksud dalam hal hubungan suami istri dah ya di Canva. Nanti gue visualisasiin. Jadi ini gue gue ambil penjelasan lagi, yaitu abang adik yang dimaksud di sini itu bukan berkaitan dengan abang adik beneran dari satu ibu. Jadi bener-bener lu kakak lu adik lu adik gua atau hal semacamnya. Tapi lu paham lah. Tapi ini lebih ke misalnya hubungan si cewek lagi bermasalah dengan cowoknya, nanti itu dia konsul ke abang-abangannya ini. Nah itu yang gue maksud dengan abang adik. Pasti lu paham terkait dengan hal itu. Nah gue janji gue visualisasiin ya. Bentar, gue visualisasiin dulu. Gue pindah ke Canva, and then kita boom, kita tambah page, abis itu kita Ctrl V, abis itu kita bakal bam. Oke. Jadi semisal gue kasih namanya Branded. Branded ini nama orang, dan juga Amber. Misalnya beliau ini adalah sepasang suami istri. Sepasang suami istri. Dan ketika misalnya Amber ini memiliki mindset abang sama adik. Mungkin abangnya namanya Benedict, B juga. Nah, ketika Brandon sama Ambernya ini, jadi dia ini satu lingkup pertemanan, misalnya teman dekat dan hal semacamnya. Jadinya Brandon itu suka sama Amber dan akhirnya beliau menjadi suami istri dan hal semacamnya. Tapi ketika suami istri masih ada hubungan pertemanan saat ini. Mungkin ada temannya lagi, mungkin ada siapa ya nama cewek dari ya, Erika. Ada Erika dan hal semacamnya gitu. Tapi si Benedict ini itu kita kasih dia single dan hal semacamnya. Dan ketika Brandon lagi berantem sama Amber malah konsul ke abangnya itu Benedict dan hal semacamnya, dan lebih tidak maskulin ya kalau misalnya Brand itu menganggap hal itu tidak masalah. Nah, gue ini masih dalam persepsi gue sih, cuman dalam hal seperti ini itu suatu cowok itu masih menganggap suatu hal yang wajar gitu. Apalagi berkaitan dengan abang ade, itu masih hal yang wajar karena itu termanipulasi oleh ceweknya ini. So kita ambil dari kasus yang berbeda. Misalnya Brandon sama Amber emang lagi gak bermusuhan, tapi Benedict ini masih keras-kerasan lah sama Erika gitu. Dan kebetulan Erikanya ini ulang tahun. Dan kasus ini gak gue ceritain dan hal semacamnya. Cuman kasus abang abang yang gue maksud ini, kalau misalnya lo masih menormalisasi abang adik, apalagi udah suami istri misalnya, itu adalah suatu bentuk dari perselingkuhan seperti yang ada dalam judul video ini. So mungkin lu sudah tahu apa yang gue maksud dari abang ade, istilah abang ade yang gue mau jelasin dalam rangka abang adik dalam suatu hubungan suami istri dan hal semacamnya, cowok dan cewek. Jadi gini, gue sering membahas perkara Islam di channel gue tahu, dan bukan berkaitan abang ade yang dimaksud di sini tuh memperbolehkan lu untuk pacaran dan hal semacamnya. No, kita ambil dari perhubungan abang ade ini di suami istri aja gitu. Perkara ada abang ade yang masih dinormalisasi oleh cowoknya, dan juga yang seperti yang gue jelasin sebelumnya, karena bisa jadi itu karena dimanipulasi oleh si ceweknya itu. Jadi abang ade itu nggak apa-apa, dan itu emang
ya pokoknya dimanipulasi oleh ceweknya abang ade ini, malah membuat hubungan katanya makin positif dan semacamnya, karena ada pihak ketiga dan hal semacamnya, karena pihak ketiganya itu enggak bapaknya atau bapak lu dan hal semacamnya gitu loh, atau semacamnya, atau lu emang kalau misalnya ada hubungannya seperti ini ya seperti ini, ada abang bapaknya dia sama bapaknya lu gitu. Kenapa emang harus ada abang ade yang seperti ini? Nah itu udah make sense kan, kenapa abang ade udah gak dinormalisasi. Dan gue bakal ngejelasin perumpamaannya, gue akan kasih ceritanya supaya ini menjadi abang ade ini bukan suatu apa ya nggak usah ada dalam suatu hubungan gitu. Kalau misalnya udah ada suami istri, ya her is for you gitu. Walaupun gue di sini belum punya suatu hubungan, tapi gue punya ilmu yang ada di dalamnya. So kita langsung lanjut aja, yang dimana kita berantas perkara adek cewek yang adek abang yang dinormalisir ini, kita berantas secara lebih enak atau lebih keren. Gue ambil contoh dari kisah Nabi Yusuf yang mungkin kalian udah dengar di cerita guru kalian hal semacamnya, dan cerita Nabi Yusuf itu ada di Al-Quran dan lu bisa baca. Kemudian gue modifikasi ya, ingat ini gue modifikasi bukan dari benar-benar dari Al-Quran, gue modifikasi dan bukan dari referensi lainnya atau hadis atau hal semacamnya, tapi gue modifikasi untuk menterkaitkan dengan topik video ini. Lo pasti tahu kisah Nabi Yusuf yang dipungut dari sumur karena saudaranya itu cemburu karena bapaknya Nabi Yusuf ini sayang banget sama Nabi Yusuf dan juga Benyamin, sedangkan saudara lainnya itu ya cemburu. Kayak sayangnya itu kayak ya dalam persepsi mereka ini saudara-saudaranya itu nggak adil. Ya, Nabi Yusuf akhirnya dicemplungin ke sumur oleh saudara-saudaranya hingga dipungut. Nah itu yang dari Al-Quran ya, dipungut pertama itu oleh pedagang, akhirnya dibeli sama Raja Mesir Al-Aziz. Nah itu yang dari Al-Quran. Dan Raja Mesir ini punya istri namanya Zulaikha. Nah dari sini gue akan modif ya. Misalnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, kita ambil beliau ini main abang-adean dalam suatu hubungan, bukan suatu suami istri dan hal semacamnya, bukan ya kita bisa ambil bukan pacaran dan hal semacamnya, cuma abang-adean yang seperti yang gue jelasin sebelumnya. Main abang-adean dalam hubungan. Kita tahu Zulaikha kalau misalnya di Al-Quran itu Mbak Zulaikha ini hendak mengajak hal sesuatu kepada Nabi Yusuf, menutup tiap pintu dan semacamnya, menarik baju Nabi Yusuf dan hal semacamnya. Pokoknya ya gue nggak menjelaskan terlalu detail, itu pasti lo tahu. Jadi mengajak suatu hal yang senonoh, tapi Nabi Yusuf tidak tertarik dengan godaannya karena suatu iman. Oke, kita coba buat cerita baru dengan nama yang berbeda, karena nama Nabi Yusuf ini gatal cok telinga gue. Oh ya, gue ada suatu teknik yang dimana harus gue implementasi. Gue nggak boleh ngomong terlalu cepat, jadi ya dengan nama yang berbeda, karena nama Nabi Yusuf itu adalah suatu dipandang mulia. Jadi ada Budi dan juga Ember. Kondisinya sama seperti perumpamaan yang tadi. Ia main abang-adean, dia bukan pacaran, dia bukan suami istri dan hal semacamnya. Dan kebetulan Budi dan juga Ember ini sedang serumah gitu. Jadi kita ambil karena Budi ini dipungut oleh Raja Baduy misalnya ya kan. Serumah dan hal semacamnya. Raja Baduinya itu lagi pergi, nah ini gue udah modifikasi ya. Raja Baduy ini lagi bertemu dengan partner bisnisnya misalnya. Oleh Ember melakukan yang dilakukan oleh seperti Zulaikha, beliau menutup pintunya, mengajak Budi ini melakukan hal-hal yang senonoh, ya berhubungan intim lah. Apa yang Budi lakukan? Ia berbeda dengan Nabi Yusuf. Ia menuruti hawa nafsunya dan kira apa? Gue gak terlalu detail dan akhirnya ya berhubungan intim. Apa konklusinya? Abang Ade mengarah ke cheat. Itu adalah bentuk dari selingkuh. Dan karena apa bro? Nah gini, jadi ketika Ember melakukan hal yang seperti Zulaikha, apakah Budi mengatakan bagaimana dengan abang Ade yang kita pergunakan sebelumnya, tapi malah langsung terjun ke hubungan intim bro? So, lo pasti nangkap apa yang gue maksud. Dan semoga
abangnya dalam hubungan yang bentuk dari selingkuh ini bisa lo terima. Dan ini adalah bagian progres dari gue menjelasin sesuatu, dan gue tahu ini belum sempurna dan hal semacamnya. Tapi semoga dengan lo pay attention dengan video ini dan juga mencatat dan hal semacamnya, itu bisa nambah kepahaman lo di video ini. See you tomorrow.